Wahai orang-orang beriman, jangan sampai harta kalian, anak-anak kalian membuat kalian lalai dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Bukan mengingat dengan al-kalimat at-thayyibah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Naam, itu di antara kalimat yang perlu kita ingat. Tapi mengingat Allah dengan hati kita, takut sama Allah, merasa senantiasa diawasi sama Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kesibukan cari fulus akhirnya halal haram nggak ada lagi. Yang penting dapat fulus. Gara-gara anak kadangkala ibadah di nomor sekiakan. Jangan sampai. Yang melakukan itu rugi. Kenapa rugi? Akan datang satu hari yang anak-anak kita nggak berguna buat kita. Yang harta yang kita kumpulkan nggak manfaat buat kita. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Akan datang satu hari tidak berguna harta dan anak-anak yang sekarang kita sibuk dengan mereka. Sekarang ana dan antum semuanya yang ada dalam benak kita fulus. Anak-anak, sekolahnya anak-anak, lanjut kuliah, biaya ini, itu, subhanallah. Maka Allah katakan jangan sampai hal itu membuat kalian lalai dari tujuan diciptakannya manusia, mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Silahkan cari rezeki, silahkan diurusin anak-anak, karena itu tanggung jawab orang tua. Tapi jangan sampai disibukkan dengan mereka dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Orang tua kalau punya anak, tolong dicek mainnya game apa anak tersebut. Kemudian dikasih waktu agar tidak semua waktunya untuk bermain game. Kemudian ajak temannya yang tadi biasa main game online, main game yang benaran. Main bola, ya, olahraga. Karena biasanya orang kalau main game itu yang sehat apanya jemaah? Jempolnya tok. Nah, kadang-kala kita ngelihat tuh orang ini ahli banget ini, main perang-perangan gitu ya, ahli banget dilihat. Terus ketika ndelok wonge, masya Allah, tidak bisa. Astagfirullah. Baik, jadi seperti itu, maka kita perlu jemaah menghidupkan kembali permainan-permainan buat anak-anak kita, khususnya yang hidup di perumahan ini harus ada inisiatif bersama. Kita dulu waktu kecil itu sehat-sehat kan? Mainnya apa? Benteng apa? Iya. Apa? Yang biayanya itu murah. Yang perempuan-perempuan mainnya engklek apa? Yang engklek. Sekarang masih ada di sini. Kayaknya perumahan harus bikin lapangan khusus buat itu. Jadi perlu dihidupkan, anak-anak itu sehat loh jemaah. Permainan-permainan itu sehat gitu. Kemudian apa lagi? Pati lele, ya pati lele itu jemaah. Masya Allah, pati lele. Ini generasi tahun biru jemaah, generasi. Lagi anak-anak sekarang pati lele game juga dia mainnya di sana. Jadi seperti itu anak rasa perlu ya teman-teman umat Islam yang dalam satu perumahan. Bagaimana dia menciptakan permainan buat anak-anak mereka yang sebenarnya mereka sudah nggak kenal lagi sama permainan itu. Bapaknya yang main. Kalau perempuan-perempuan dulu main bekel, sekarang ada main bekel. Kita masih ingat main tutup ya apa? Kempieng jamaah. Masya Allah, itu bahagia banget jamaah. Ya kayaknya perlu lagi anak-anak kita diajari main kempieng, main bekel, yang insya Allah itu akan lebih membuat refresh mereka. Karena olahraga ini juga menghilangkan stres jamaah, membuat lebih dekat di antara mereka. Barakallahu fikum. Nah, Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini tugas orang tua yang terbesar. Bukan hanya cari makan, mengumpulkan uang dan harta. Bagaimana dia menyelamatkan dirinya, keluarganya,
anak-anaknya dari api neraka. Jangan sampai anak kita menuntut kita pada hari kiamat. Jangan sampai istri-istri kita menggugat kita di hadapan Allah Azza wa Jal. Kita merasa sudah baik, kita sudah maksimal, kita sudah optimal memberikan hak-hak istri kita. Ada satu hak, menyelamatkan mereka dari api neraka. Apakah sudah kita kerjakan? Amr bin Qais al-Mullai, dia mengatakan, innal mar'ata la tukhasimu zawjaha amama Allah yaumal qiyamah. Kelak boleh jadi ada seorang wanita yang menggugat suaminya di hadapan Allah Azza wa Jal. Dia mengatakan kepada Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, hadza zawji, ini suamiku, ini lakiku ya Allah. Ma'allamani wala addabani. Dia enggak pernah ngajarin aku ya Allah, enggak pernah mendidikku untuk beribadah kepadamu, enggak pernah mengenalkan aku kepada hak-hakmu ya Allah. Innama ya'tini bi khubzis suq. Kerja dia cuma bawa roti dari pasar. Dia hanya menjadi mesin pencari uang kerjanya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua pemimpin dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia pimpin. Oh, nih kadang orang tanya, punya anak tuh buat apa banyak-banyak ya? Iya, satu cukup, nggak cukup. Anak tuh sama dengan aset. Engkau pengen punya rumah 2, 3, 4, usaha macam-macam. Anak nih aset yang akan mendoakan kita. Sholatnya anak, ibadahnya anak, kalau kita ngajarin terus ngalir ke orang tuanya. Anak juga akan memberikan syafaat kepada orang tua. Gimana kalau anak nanti mati sebelum balik? Jadi akan memberikan syafaat, akan nungguin orang tuanya. Kemudian nanti akan melanjutkan dari anak, anaknya lagi. Dan semua itu aset buat orang tuanya. Yang akan memperbanyak pahala buat dia. Dan kelak dia kita tahu secara duniawi, anak ini perhiasan kehidupan dunia. Engkau mau punya rumah sebesar apapun, anaknya satu, kesepian engkau di sana. Kata Allah Azza wa Jal, al-malu wal banun zinatul hayatid dunia. Harta dan anak-anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Jadi manfaatnya anak itu mendoakan orang tuanya, melanjutkan perjuangan orang tuanya, dia akan dapat bersodakoh buat orang tuanya. Ada banyak amal jariahnya yang akan terus bersambung, nih anak gitu loh. Dan biasanya orang tua kerja buat siapa? Katanya buat anak. Kalau betul buat anak, anakmu cuma satu, ada apa engkau capek-capek cari fulus? Berapa sih biaya anak satu? Maka berpikirlah bahwasanya engkau kalau memang, apa istilah orang dulu? Banyak anak, banyak rezeki kan? Banyak anak, banyak rezeki. Bener tuh. Dan orang beriman itu nggak takut sama rezeki. Beda sama orang tidak beriman ya. Cemas, gimana nanti ini anak baru lahir. Gajiku nih cuma 22 juta sebulan. Kalau anak ini kuliah gimana nanti? Nanti dengan perjalanan waktu tuh anak nggak akan makan rezeki bapaknya. Anak tuh nggak akan makan rezeki ibunya. Terus makan rezeki siapa? Makan rezeki dia sendiri. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah yang maha memberikan rezeki. Dan Allah yang maha kuat dan maha perkasa. Barakallahu fiik.